Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan duduk. Ya. Ini bersama Kak Dini ya? Betul. Yang kita udah buat jadwal di jam 10 betul? Betul. Kak Dini. Kak Dini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gitu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya. Tadi gimana perjalanan ke sini? Lancar? Sedikit lancar, tapi tadi tuh macet di perempatan, udah mau gerimis Oh, semuanya. macet yang di perempatan Cibiru itu ya? Benar. Oh iya, di situ bener banget. Aku juga kalau situ suka kesel sih. Emang di situ macet terus sih. Iya. Kak Dini, kenalin aku Gibran selaku konselor di sini. Selaku konselor, selaku konselor di sini. Kak Dini, perkenalkan aku Gibran selaku konselor di sini, yang dimana konselor itu profesi yang bertugas membantu pasien atau konselor yang punya masalah gitu. Kalau dalam konteks ini mungkin Kak Dini yang ingin kita selesaikan masalahnya sama-sama. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi konseling, aku pengen tahu. Coba Kak Dini perkenalkan dulu nama atau ya kenalin diri sendiri. Namaku Diniatul, biasa dipanggil Dini. Terus apa lagi ya, sekarang aku tuh mahasiswa semester 2 di jurusan sastra Inggris. Masih mahasiswa di jurusan sastra Inggris. Betul. Itu di universitas apa tuh Kak? Aduh, tepatnya di Universitas UIN. Oh, di UI sastra Inggris. Oke, aku panggil Kak Dini aja ya. Oke, Kak Dini, sebelum kita masuk ke sesi konseling, Ya. aku ingin memberitahu bahwasanya konseling itu punya beberapa asas Kak. Nah, yang pertama, asas konseling itu kita mempunyai asas kerahasiaan. Jadi nanti segala apapun yang Kak Dini ceritakan atau Kak Dini informasikan itu kita jaga rahasianya, sehingga tidak ada yang tahu di antara kita berdua aja nih yang tahu. Oke, yang pertama tuh kerahasiaan. Terus yang kedua, konseling itu punya asas kesukarelaan. Jadi nanti Kak Dini datang ke sini karena sukarela kan? Tidak ada paksaan dari orang tua. Sejauh ini sih iya, sukarela. Tuh dari pertamanya udah sukarela. Mungkin insya Allah kedepannya nanti ketika proses konseling Kak Dini menceritakan segala apapun itu dengan sukarela ya. Oke, terus asas yang ketiga itu kita punya asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan ini Kak Dini jangan ada yang ditutupin sama sekali ketika nanti proses konseling berjalan. Apapun yang Kak Dini rasakan, apapun yang Kak Dini alami, silahkan keluarkan saja, ceritakan saja, karena pada asas pertama udah kita jamin kerahasiaan dan keamanan. Oke, Kak Dini aman sejauh ini? Oke, begini Kak Dini ya, kita masuk ke sesi konselingnya. Nah, Kak Dini, kalau aku lihat di sini Kak Dini punya beberapa masalah gitu dalam pengisian kemarin ketika pengisian pendaftaran ya. Nah, aku pengen tahu nih, coba Kak Dini ceritain aja masalahnya. Yang pendaftaran untuk ikut himpunan kepanitiaan yang udah aku tulis gimana? Oh enggak, kan Kak Dini kemarin daftar nih Iya. ke sini untuk jadi klien. Nah, Kak Dini tuh di sini ada beberapa masalah nih yang aku lihat dan aku baca gitu. Coba aku pengen tahu aja dari mulut Kak Dini gitu. Langsung Kak Dini ceritain masalah Kak Dini. Jadi nggak aku baca nih masalahnya 1, 2 gitu. Oh, Sama Kak Dini ceritain aja. mulai dari mana ya? Aku juga bingung sih. Hmm. Nggak enak juga ngomongnya. Oh, masih bingung? Iya. Iya nggak apa-apa ngomong aja. Jadi kan tadi yang udah dibahas tuh, udah kita punya rasa kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Jadi kalaupun bingung kita pelan-pelan aja.
Oke, boleh tarik nafas dulu Kak Dinanya. Buang. Oke. Pelan-pelan aja, kita enjoy sama ceritain aja. Jadi kan aku tuh kan masih semester 2 ya. Oke. Nah, terus aku tuh pengen di jurusan aku tuh kayak ada organisasi namanya HMJ kan, Oke. ya himpunan mahasiswa jurusan. Organisasi HMJ. Iya. Oke. Nah, terus aku tuh dari kemarin tuh sebenarnya abu-abu banget nih, maju mundur kayak mau ikut apa enggak. Secara kan aku orangnya suka banget bersosialisasi, terus suka banget interaksi sama orang. Iya. Tapi aku tuh kayak apa ya, masih confused gitu buat masuk ke HMJ ini. Jujur kayak iya enggak gitu. Berada di persimpangan gitu antara iya dan enggak Iya. masuk organisasi itu. Iya. Oke, terus Kak? Terus jujur aku sendiri juga kayak sejauh ini ya masih bingung, kayak banyak banget kan hal yang dipertimbangin kalau masuk ke sana tuh gitu, dan kan harus komitmen juga. Aku mikirnya kayak aduh gimana ya nanti kalau aku ketemu sama orang-orang baru, dan gimana ya kayak hal yang dulu aku alami itu kejadian lagi, apalagi kan ini dunia kampus yang udah lebih luas dari pengalaman organisasi aku sebelumnya. Jadi aku tuh kayak masih terhantui sama kejadian aku yang dulu gitu. Jadi masih ya maju mundur. Iya, jadi kalian itu bingung di antara persimpangan antara iya dan tidak masuk organisasi itu, antara lainnya karena masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu gitu. Iya betul. Iya. Kalau boleh tahu Kak, bayang-bayang masa lalu yang masih menghantui kalian itu seperti apa ya? Jadi dulu tuh waktu aku SMA, aku tuh sempet jadi siswa aktif juga kan. Iya. Terus aku juga ikut organisasi, Oke. yang kayak ikut beberapa kegiatan sekolah lah. Di OSIS itu? Iya, Oh, gitu. iya. Nah, kebetulan aku tuh punya apa sih namanya, kayak aku tuh berada di lingkungan pokoknya sama teman-teman aku yang dekat banget. Nah, karena aku merasa aku nih nggak cocok berteman sama mereka gitu loh. Terus aku ikut organisasi ini kayak ya udah biar lebih banyak aja gitu loh teman-teman aku, terus kenalan aku. Nah, terus yang bikin aku gak enaknya itu pas ini ngomong aja. Nggak apa-apa bilang. Pas waktu emang aku bener-bener istilahnya mah kayak aku udah lagi di atas gitu loh, jadi kayak semua orang kenal sama aku. Setiap aku, maksudnya aku tuh masih sama mereka, tapi setiap aku sama mereka kayak ada gitu orang yang kenal aku di mana-mana gitu kan. Secara kan aku ikut kemana-mana, terus aku juga tipe orang yang up social butterfly kan. Nah, jadi si yang bikin aku gak enak makin hari ke hari si teman-teman aku tuh kayak apa ya, jadi apa yang aku omong itu selalu salah di mata dia gitu. Dan pahitnya lagi aku tahu dari teman aku kalau si mereka ini ngomongin aku dan ngejelek-jelekin di belakang aku gitu. Nah, terus itu menurut aku baru pahit step 1 ya. Nah, terus ada di kemudian hari aku tuh yang emang bener-bener gak expect karena kita temenan udah lama. Terus aku juga aduh gimana ya ngomongnya, aku kayak gak expect gitu loh mereka bisa gitu sama aku. Ya mereka tuh emang gak ngebully secara fisik sih. Iya. Kayak aduh ini masuknya ke konteks bullying ya. Terus mereka tuh pokoknya kayak bikin teror gak jelas gitu loh. Terus abis itu yang step paling parahnya, mereka tuh sampai nge-hack sosmed aku, buat sampai ke situ. Iya. Yang bikin aku terhantunya tuh kayak kita udah deket banget nih sama orang, maksudnya itu kan posisinya close friend aku ya, teman-teman dekat aku. Terus mereka setega itu sama aku cuma gara-gara aku punya teman-teman yang lain gitu loh. Maksudnya iya
kayak aku juga di kampus pasti kan punya close friend juga. Nah takutnya hal yang dulu pernah aku lakuin itu ulang lagi sekarang. Iya, soalnya kebetulan si teman aku ini hampir setipe sama mereka gitu loh. Iya. Jadi Kak Dini itu dulu punya beberapa teman deket banget gitu. Iya. Deket banget sampai mungkin kemana-mana bareng. Dan setelah itu Kak Dini mungkin memutuskan untuk memasuki organisasi pada saat itu untuk mencari mungkin teman lebih banyak gitu. Karena Kak Dini juga ketika bersosialisasi itu senang. Betul. Nah, namun ketika berjalannya waktu, berjalannya hari gitu, ternyata teman-teman Kak Dini itu tidak selalu mensupport. Bahkan mereka itu cenderung mungkin tidak suka ya ketika Kak Dini itu banyak kenalannya atau bersosialisasi di sana di sini. Mereka itu cenderung mungkin tidak membuli secara fisik, namun membicarakan Kak Dini di belakang gitu. Dan mungkin bahkan tadi sampai parahnya itu menghack sosial media. Tapi aku mau tanya dulu ke Kak Dini bahwasanya masalah yang Kak Dini alami itu sudah selesai atau belum? Sejauh ini mungkin karena aku ngerasanya mereka tuh masih teman dekat aku, jadi kayak ya udah gitu, let it be aja, kayak ya udah yang dulu yang sekarang. Tapi jauh di lubuk hati kecil aku kayak masih ingat kejadian itu, dan itu menurut aku kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang bikin aku capek banget, soalnya kepikiran terus sampai sekarang. Mungkin gini ya kali ya, mungkin aku sedikit memberikan setidaknya pencerahan atau mungkin ya nanti Kak Dini bisa pertimbangkan. Begini kan, kalau dalam prinsip aku gitu, aku punya prinsip here and now, sekarang dan nanti ke depannya, sehingga aku itu nggak terlalu cenderung memikirkan hal yang masa lalu. Aku punya prinsip yang udah berlalu itu cukup. Sorry, aku agak sedikit batuk. Yang dulu mungkin itu cukup jadikan pelajaran aja kalau aku dulu gitu. Dan aku hanya fokus ke masa sekarang yang aku bisa optimalkan, dan masa yang akan datang aku maksimalkan di masa sekarang gitu. Nah, Kak Dini punya masa lalu yang dimana masa lalu itu mungkin udah berlalu dan udah lewat, mungkin teman-teman Kak Dini juga udah lupa, tapi kejadian itu masih menghantui Kak Dini di masa sekarang. Kak Dini berada di dua persimpangan antara masuk organisasi atau tidak. Kalau masuk, Kak Dini takut masa lalu terulang kembali. Teman yang sekarang jadi teman Kak Dini yang dekat gitu, takutnya sama kayak teman Kak Dini dulu yang SMA. Tapi kita perlu sadari Kak Dini, manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda juga. Adik kakak itu terlihat sekali perbedaannya, adik kakak loh itu. Apalagi temen Kadin yang SMA sama temen Kadin yang sekarang gitu, pasti akan sangat berbeda. Kita nggak tahu sifat manusia kayak gimana. Terus yang kedua Kak Dini, nah Kak Dini untuk semester 2 sekarang, harusnya memang Kak Dini itu mencari atau menelusuri pengalaman-pengalaman yang memang Kak Dini dirasa kurang optimal di masa lalu. Kalau dalam konteks sekarang mungkin masa lalu Kak Dini kurang optimal di dunia organisasi, mungkin tadi karena temen, terus dan lain sebagainya gitu ya. Nah inilah saatnya Kak Dini itu untuk memaksimalkan potensi yang Kak Dini miliki gitu. Sekarang waktunya membuktikan bahwasanya Kak Dini itu layak dan pantas berkecimpung di dunia organisasi gitu. Dan perlu aku ingatkan dan mungkin aku tegaskan juga Kak Dini,
jangan takut dinilai oleh orang lain, karena kadin kita itu sama di mata Tuhan. Kalau boleh aku analogikan, ada telur yang warnanya oranye, ada telur yang warnanya putih, ada telur yang warnanya coklat, hitam. Kalau telur bebek mungkin ya biru gitu. Tapi kalau udah kita buka, kita kupas, isinya tetap sama, putih dan oranye. Nah itu kadin. Kalau dalam konteks ini gitu, seperti itulah Tuhan memandang kita, walaupun fisik kita berbeda-beda mungkin, tapi yang dilihat itu ketakwaan. Jadi kadin jangan takut untuk dinilai. Mungkin nanti kedepannya kadin, oh ada yang membuli nih, atau ada yang ngomongin di belakang. Mungkin dulu kadin trauma. Nah sekarang kadin mau melihat pandangan orang lain dengan kadin yang dulu melihat nilaian orang lain itu dengan perspektif takut atau dengan perspektif menerima, mau milih yang mana? Jujur kalau biar nggak berat terus-terusan lebih baik menerima Kan, karena orang lain itu ya omongannya nggak ada habisnya gitu. Mungkin silahkan Kadini habis ini kita melakukan sesi selanjutnya, yakni kali ini silahkan nanti mengobrol dengan Dini yang dulu, Dini yang takut akan dinilai orang lain, Dini yang selalu dihantui oleh omongan-omongan orang lain, caci-makian orang lain, dengan Dini yang sekarang, yang Dini sekarang ini ingin berubah, bahwasanya omongan orang lain itu ya sekedar angin lewat. Omongan orang lain itu sekedar motivasi, bahan bakar, bahwasanya aku ini nggak seperti itu loh, aku ini bisa membuktikan kita dipandang oleh Tuhan sama. Oke, silakan Kak Dini yang sekarang berdialog dengan Dini yang dulu. Habis itu tukeran posisi, nanti Dini yang dulu menjawab apa yang disampaikan Dini yang sekarang. Oke, nanti setelah itu baru aku masuk lagi ya. Aku bisa dulu ya, silakan Dini yang dulu berdialog sama Dini yang sekarang. Hai, Dini yang dulu. Aku sekarang ada di Dini 2026. Tapi bersamaan kita dulu dan sekarang, aku masih sama-sama punya rasa takut. Kayak dulu kenapa sih? Dulu kenapa ya? Kayak kamu kayak setakut itu, maksudnya kamu setakut itu buat dijauhin sama teman kamu yang padahal kamu sendiri tuh punya banyak teman yang lain gitu loh. Kayak padahal pas dilihat sekarang mah nggak apa-apa loh sebenarnya ngelakuin hal apa-apa sendiri, apa-apa hal yang kita suka. Terus kenapa juga ya dulu kamu tuh kayak setakut dan se-trigger itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman yang emang itu tuh bener-bener nyakitin kamu gitu. Coba lihat aku sekarang, gara-gara kamu dulu yang takut, rasa takut kamu dulu jadi kebawa-bawa aku sekarang aku mau mulai hal yang baru jadi takut juga. Oke, silakan Dini sekarang berperan sebagai Dini dulu untuk menjawab pertanyaan. Seluas aja, selepaskan aja. Oke, silakan. Hai Dini yang sekarang. Aku dari Dini yang dulu mau minta maaf ya kalau misalkan perbuatan aku yang sekarang ini bisa bertimbul besar ke Dini di masa depan. Jujur karena mungkin sekarang aku terlalu masih remaja ya, atau masih dibilang remaja labil, jadi rasa takut aku itu banyak banget gitu. Aku mikirnya kalau aku gak sembuh mereka, temen aku siapa lagi? Even temen-temen
aku di organisasi atau di kegiatan lain itu banyak, tapi kan tetap aja mereka teman dekat aku. Kayak kalau bukan mereka tuh siapa lagi? Makanya aku yang sekarang tuh ngebiarin mereka nyakitin aku, asal mereka tuh masih di samping aku gitu loh. Kayak ya udah nggak apa-apa, sejahat-jahatnya mereka, mereka juga pernah baik sama aku gitu. Makanya aku mau bertahan sama mereka. Oke, diam dulu, silahkan duduk ke kursi ini yang sekarang. Oke, aku masuk ya. Nah, gimana? Perasaannya udah cukup lega gitu? Udah cukup terbuka bahwasanya Dini yang dulu udah minta maaf, dan Dini yang sekarang gimana, udah menerima permintaan maaf Dini yang dulu? Sejauh ini setelah apa yang aku udah keluarkan semua unek-unek aku sedikit bisa lebih menerima gitu. Mungkin sedikitnya kita sudah berdamai dengan diri kita yang dulu ya. Oke, mungkin kita peluk dulu deh diri kita sendiri. Kita tarik nafas dulu. Mungkin kita tadi udah melakukan teknik seperti tadi, dan juga tadi udah aku kasih opsi, dan alhamdulillah mungkin Dini yang sekarang, atau mungkin Kak Dini yang sekarang duduk di depan aku ini sudah berani ingin memulai dunia organisasinya dengan lebih optimal dan memandang orang lain itu sebagai ya udah orang saja gitu. Karena kita sama-sama orang, yang menilai kita hanya Tuhan gitu. Oke, sebelum kita tutup itu, aku mau tanya dulu ke Kak Dini, gimana untuk sesi konseling kali ini, udah cukup terjawab belum permasalahan yang memang Kak Dini rasakan selama ini? Sejauh ini aku merasa semuanya sudah terjawab ya, karena semua unek-unek yang selama ini aku pertanyakan, yang aku masih abu-abu, itu sedikit demi sedikit dengan percakapan kita tadi ada kayak pencahayaan gitu, abu-abu menuju putih. Aku juga sudah menemukan titik jawabnya, dan aku juga udah gak ada rasa bingung lagi setelah aku bisa menerima dan aku bisa berdamai dengan aku yang dulu. Oke, alhamdulillah, kita ucapin alhamdulillah sama-sama dulu. Alhamdulillah. Nah, Kak Din udah berdamai dengan diri Kak Din dulu, dan alhamdulillahnya Kak Din sekarang sudah berani memutuskan bahwasannya mungkin kedepannya akan lebih berani dan menerima segala halnya. Nah, perlu aku sampaikan juga ya Kak Din, bahwasanya manusia itu tidak jauh dari yang namanya ujian atau percobaan atau mungkin masalah. Nabi kita, Nabi Muhammad itu senantiasa dikasih ujian sama Allah. Masa kita umatnya nggak mau dikasih ujian kan gitu ya. Terus juga segala ujian yang Allah kasih Kak Dini, tenang aja, itu pasti dan selalu memang ada jalan keluarnya. Itu sudah Allah janjikan di dalam surat Al-Anbiya, fa inna ma'al usri yusra, Al-Insyirah ya. Surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, yang dimana maka di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ayat itu tuh diulang lagi, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra gitu, di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali Allah mengulang diksi yang sama di dalam satu ayat, itu pertanda bahwasanya segala ujian yang Allah kasih ke Kak Dini itu hanya Kak Dini yang sanggup menjalaninya, yang pertama. Yang kedua, memang Kak Dini itu manusia pilihan yang dikasih ujian, bahwasanya Kak Dini ini ingin apa ya bahasanya, mungkin Allah ingin melakukan proses pendewasaan Kak Dini, karena memang Kak Dini mungkin sekarang ya masih semester 2, nah ini jalan menuju kedewasaannya. Oke, mungkin cukup sekian kali ini proses konseling kita pada kali ini, karena memang juga ini kalau aku lihat sudah habis juga waktunya sesi kita.
mungkin nanti kalau memang masalahnya belum selesai, boleh Kak Dini kita buat jadwal lagi ya. Kak Dini daftar lagi aja. Kalau dari aku cukup sekian. Terima kasih Kak Dini udah datang. Perasaannya cukup lega alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya kayak aduh datang ke sini tuh bener-bener gak nyesel. Soalnya aku kayak lebih plong gitu loh. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Dini. Aku ucapin semoga pulangnya gak macet ya di sana. Iya, semoga ya. Gak macet ya. Hati-hati di jalan ya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo aku antar ke pintu keluar. Oke, baik.